Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya Bapak Salman minggu depan mau mengajar agama Islam ya? Ini pendidikan agama Islam kelas 8C. Kelas 8C lah ini. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang ingin diajarkan apa Pak, kalau boleh tahu? Mungkin untuk tujuan pembelajarannya untuk anak-anaknya mampu membaca Al-Quran. Ya, dalam kurung lagi ya surah-surah pendek lah. Ya. Terus juga yang kedua, anak-anak bisa menghafal surah-surah pendek ya, yang pastinya dulu surah Al-Fatihah dulu. Terus pulang, anak-anak bisa juga menjelaskan secara singkat surah-surah pendek. Itu sih itu ya. Jadi kalau dilihat dari tujuan pembelajaran Bapak Salman, berarti Bapak Salman sudah mengidentifikasi ya kan tentang apa yang perlu ditingkatkan terhadap murid Bapak Salman ya kan, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, menurut Bapak Salman ada nggak identifikasi yang udah Bapak Salman lakukan terhadap kemampuan murid Bapak Salman, misalnya mereka belum bisa kah, atau bagaimana cara mereka mempelajarinya? Udah ada belum? Mungkin kalau untuk yang udah berjalan nih mungkin ada sudah lah, mungkin salah satu atau dua yang mungkin entah lambat, ada juga yang tidak bisa, ada juga yang ya udah sesuai ekspektasi lah. Jadi mungkin disesuaikan aja lagi lah. Itu aja sih. Itu aja ya. Oh iya, siap. Rencana Bapak Salman nih untuk mengajarkan siswa tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran, rencananya apa aksinya? Ataukah ada video pembelajaran atau perangkat ajar? Mungkin kalau untuk video pembelajaran mungkin itu opsi tambahan aja lah. Yang pasti yang pasti kalau untuk mau ngajari anak-anaknya Al-Quran nih, yang pasti ya berhadapan sih. Mungkin dari saya dulu mencontohkan dulu, dia mendengarkan, habis nanti saya membacakan, dia mengikuti, habis itu mungkin dia tes dulu sampai di mana dia mampunya. Mungkin ada yang sudah hafalnya kah, atau bisa membacanya. Mungkin itulah lebih banyak interaksinya lah gitu. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi kalau menurut Bapak Salman nih, kedepannya komitmennya Bapak Salman dalam mengajarkan siswa atau muridnya Bapak Salman, kedepannya komitmennya apakah harus dengan video pembelajaran atau media yang lain? Mungkin kalau untuk mengambil pembelajaran mungkin untuk tambahan aja lah, mungkin ya saya harapkan ya mungkin paling enggak kan anak nih hafal kan dulu surah yang wajib lah. Apalagi salah satunya surah Fatihah kan wajib kan untuk sholat ya. Iya, dalam rukun sholat lah. Nah itu. Untuk yang misalnya yang lain mungkin ya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu kan udah umum lah di masyarakat kan. Kalau yang dia hafal kan bagus lagi kan, itu yang paling ya Al-Fatihah lah, atau paling dasar banget lah. Nah, iya. Jadi bagus Bapak. Kalau area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? Mungkin dari ke area pengembangannya mungkin kemampuan dia membacanya gimana, apakah dia bagus, menyebutkannya bagus atau jelas, dengan kemampuan memahami juga gimana, entahnya mungkin kuat, ada juga yang sedang, ada juga yang ya lambat lah mungkin. Ini perlu yang diulang-ulang terus ya, mau hafal lah itu. Dan juga bisa hanya menjelaskan, yang nggak bisa panjang ya ringkas aja lah, mana yang bisa dia tahu dia, ya, setahu pemahaman dia lah. Nah itu. Nah jadi kalau untuk strateginya yang dipersiapkan apa? Untuk strategi mungkin untuk video pembelajaran tuh bisa mungkin untuk tambahan lah, bisa dipakai, itu bisa enggak. Ya pasti ya banyak, mungkin tidak ceramah mungkin yang simpel aja lah, yang maunya bisa mengerti lah. Diskusi, tanya jawab, mungkin ya tanya jawab bisa tanya dulu, atau saya banyak lebih interaksi lah. Nah itu aja sih. Itu ya. Nah, kalau Quran ini lebih banyak interaksinya sebenarnya Pak. Lebih banyak interaksinya ya. Jadi langsung praktek ya, langsung daripada praktek menjelaskan ya. Nah, jadi sama untuk misalnya mengatasi siswa ada yang unggul, ada yang lambat, itu dengan strategi apalagi, ada strategi lain? Mungkin kalau untuk yang unggul tadi, mungkin kalau yang pasti saya pukul rata dulu lah. Kalau udah pukul rata misalnya ini kan kelihatan ada yang unggul, ada yang di menengah, ada juga yang di bawah ya. Kalau udah unggul ya kita naikkan lagi tingkatannya, apakah yang masih bisa gitu. Kalau untuk yang di tengah ya seperti alur aja lah, gitu. Kalau untuk yang di bawah ya
ya otomatis ya harus di bawah dulu lah dasar kan begitu. Jadi ada perbedaan, Nah. konten atau isi ya, dari Isi situ ya. sama mungkin perlakuannya ya beda ya. Mungkin yang lebih lambat dengan secara individual. Iya. Ya. Ya bagus Bapak Salman, semoga minggu depan nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau mengajarkan pendidikan agama Islam Al-Quran tentang surah Al-Fatihah. Yang salah satunya itu surah Al-Fatihah dulu lah. Mungkin Bapak menyetelkan dulu video dulu qiraatul Qur'annya tentang surah Al-Fatihah. Dengan anak perhatikan dulu. Nanti kalau sudah diperhatikan, nanti Bapak dulu membaca, nanti kalian mengikuti. Habis itu baru kita baca sama-sama. Habis itu kalian yang mencontohkan lagi. Bapak tes lah satu-satu gitu. Ini Bapak setel dulu. Perhatikanlah video yang depan sini. Bismillah. Nomor ini. Halo. Kelihatan lah. Kelihatan. Nah, mungkin ini Bapak dulu bacakan, baru kalian ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini sudah bisa membaca. Nah, Bapak dulu, baru kalian. Habis itu ini dari kalian dulu satu-satu dulu maju ke depan. Baca dulu mulai ayat pertama, mulai Bismillah sampai waladhdallin. Amin. Mungkin dari Putra dulu. Maju Putra. Bawa tes dulu nih, Putra nih sampai di mana bisa membaca nih. Mulai ayat pertama, saya geser dikit. Nah ya, baca Putra. Ayat. Bismillah. Alamin ma miti na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi. Maju. Sini. Ya. Baca Putri ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Yusuf. Baca Sob, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin. Baca Zen, ayat pertama Zen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fajar. Ayo baca Jar, ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semuanya mungkin ya rata-rata bisa membaca, cuman mungkin adalah yang penyebutannya lah mungkin masih ada yang belum sesuai lagi lah. Abis ini kita baca sama-sama. Iringi Bapak baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Iringi Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iringi Bapak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Bapak lanjutkan lagi untuk yang surah yang kedua. Untuk ini surah Al-Ikhlas. Mungkin sama aja jalannya kayak tadi juga. Bapak setelkan dulu videonya Tarikul Quran, habis itu Bapak bacakan, kalian mengikuti, habis itu kalian maju lagi, habis itu kita baca sama-sama. Ini Bapak setel dulu video pembelajarannya. Nah, mungkin ini Bapak contohkan dulu. Gimana baru kalian gimana mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Bapak baca, kalian ngikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wallahu ahad. Allahus samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu kufuwan ahad. Mungkin ini untuk kalian lagi baca salah satu lagi, baca ke depan, pajar lah. Baca ya, ayat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallah. Bisa pulang besok. Bacanya santai aja supaya usaha lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Qul lahu kufuwan ahad. Saya pulang.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo ayat qul huwallah. Wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Putra. Ayat bismillah. Qul huwa Allahus lam yulad wa lam kufuwan ahad. Aduh Allah. Putri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahul azim. Nah, kalian kan sudah membacakan satu-satu. Kita baca sama-sama dong. Iringi Bapak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, iringi Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbel Bapak membaca. Qul huwallahu ahad. Wallahu ahad. Allahu samad. Samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, sekali lagi Pak, maju. Ini ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Dan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, itu kita nunggu akan datang. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Salman. Kemarin saya sudah melihat tentang pembelajaran yang Bapak Salman lakukan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 ya. Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tujuan pembelajarannya kemarin peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan bantuan video pembelajaran dengan baik. Kemudian peserta didik mampu menghafal surat-surat pendek dengan bantuan video pembelajaran dengan baik. Terus selanjutnya peserta didik mampu menjelaskan kandungan surat pendek yang dihafalnya dengan bahasa sederhana secara baik. Selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai Bapak Salman kemarin, kemampuan membaca Al-Quran pada peserta didik, kemampuan menghafal surat pendek pada peserta didik, dan kemampuan menjelaskan kandungan surat pendek yang telah dihafal oleh peserta didik dengan bahasa yang sederhana. Nah, strategi yang dipersiapkan kemarin saya melihat ada penggunaan video pembelajaran, ada penggunaan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya ada penggunaan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira dalam pembelajaran kemarin yang Bapak Salman temui ini hal apa kesulitan yang ditemui dalam mengajar itu apa Bapak Salman kemarin? Mungkin untuk kesulitannya mungkin yang pertama anak-anak nih ada yang satu atau dua yang sering hilang fokus lah. Ya. Kadang-kadang mungkin misalnya anggap dari 5 atau 6, bisa 2 atau 3 sih hilang fokus. Ya kan fokus enggak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua
mungkin dari yang menangkap apa yang ulun sampaikan lah Nggih. gitu. Mungkin tahu ulun jangan terlalu bahasa kadang ulun berusaha lah menyederhanakan gitu. Nggih. Itu abis itu ya itu aja sih yang Itu aja ya. iya. Mungkin kalau menurut saya Bapak Salman ada beberapa perangkat ajar seperti modul ajar nantinya yang Bapak Salman harus siapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus mungkin juga nanti media pembelajaran itu dibikin semenarik mungkin lagi ya kan. Jadi muridnya lebih perhatiannya lebih bisa terfokus lagi. Terus selanjutnya pembelajaran bisa nanti Bapak Salman juga sesuaikan dengan kemampuan siswa. Dan selanjutnya ada ice breaking. Jadi ice breaking itu semacam kegiatan yang digunakan untuk menumbuhkan motivasi semangat belajar siswa. Jadi nanti siswa belajarnya lebih semangat lagi. Terus selanjutnya dalam catatan pasca observasi ini tadi Bapak Salman mengatakan siswanya masih banyak yang belum fokus perhatiannya ya. Dalam hal pengkondisian anak juga masih mengalami kesulitan karena ya tadi faktor siswa tadi adalah tunagrahita, jadi perhatiannya juga mudah teralihkan dan mereka belajarnya terkadang seperti tidak serius seperti bermain-main ya kan begitu. Terus apa namanya, kalau misalnya ke depannya nih menurut Bapak Salman untuk mengatasi hal tersebut adakah strategi lain untuk mengatasi misalnya agar anak tadi bisa fokus lagi? Mungkin Bapak Salman telah melakukan refleksi terhadap pembelajaran, apa yang kurang? Mungkin kedepannya strategi apa yang Bapak Salman gunakan agar murid-murid tadi itu bisa fokus perhatiannya dan pembelajarannya lebih menarik lagi? Adakah strategi kedepannya? Nah, mungkin untuk strateginya mungkin untuk mungkin medianya lagi lebih menarik lagi. Mungkin saya lebih kan lagi anak-anaknya lebih fokus lagi. Terus juga mungkin lebih banyak pengulangan lah. Lebih banyak pengulangan ya. Lebih banyak pengulangan materi dan sering tanya jawab aja sih. Lebih banyak interaksi. Lebih banyak interaksi ya. Bagus sih Bapak Salman, menurut saya itu bagus. Nah, kalau yang Bapak Salman utarakan barusan ini kira-kira itu mulai Bapak Salman lakukan kapan? Mungkin udah. Ataukah nanti di pertemuan selanjutnya? Mungkin pertemuan akan selanjutnya lah. Mungkin ini lagi masih melihat sikon dulu lah, melihat situasi anaknya gimana, sambil diterka ini gimana yang cocoknya sih, sambil dicoba semua coba-coba gitu. Okay. Sampai menemukan ya ringan bagus lah, karena mendekati baik lah gitu. Okay. Baik Bapak Salman. Jadinya saya melihat tadi yang pertama dari permasalahan pembelajaran tadi ada siswa yang belum sepenuhnya dapat dikondisikan. Terus rencana Bapak Salman tadi untuk membuat media lebih menarik lagi, ya kan. Terus komitmennya itu dilaksanakan di pertemuan selanjutnya Bapak Salman. Menurut Bapak Salman, apakah dalam kita menemukan permasalahan dalam pembelajaran itu perlu nggak adanya kolaborasi kira-kira antara rekan sejawat? Misal Bapak Salman nih mempunyai permasalahan pembelajaran di kelas, Bapak Salman belum bisa memecahkan permasalahan tersebut. Nah, apakah kedepannya juga Bapak Salman perlu berkolaborasi dengan rekan yang lain untuk meminta saran atau masukan? Yang itu pastilah, yang pasti saya kan tanya-tanya dulu, yang pasti kan yang guru-gurunya yang lebih berkompeten, lebih menguasai lah di situ. Yang pasti juga kan wali kelasnya juga. Wali kelas kan yang lebih tahu, lebih banyak interaksi lah. Kalau yang saya kan agama kan belum apa lah sehari sekali kan, jadi mungkin sekilas saja toh. Dan gini kan yang pasti ya wali kelas, guru-guru yang lain lah. Siap. Jadi Bapak Salman perlu juga ya adanya kolaborasi ya. Bagus sih Bapak Salman saya. Memang kolaborasi itu dibutuhkan ya kan bagi seorang guru. Tidak bisa juga kita memecahkan permasalahan secara individu ya kan Bapak Salman. Nah, harapan ke depan Bapak Salman gimana kira-kira tentang pembelajaran yang Bapak Salman ajarkan? Apakah hanya
dalam bidang akademik saja, ataukah nanti non akademiknya siswa bisa mengamalkan apa yang telah Bapak Sarman ajarkan? Harapan kedepannya gimana? Yang pasti harapan kedepannya mungkin untuk anak-anaknya mungkin untuk agama mungkin kayak Al-Quran, sejarah, akhlak yang pasti itu bisa diamalkan lah. Yang terpenting lagi fikih sama akhlak itu sih yang baik kita di masyarakat itu nah. Ya, karena otomatis kan anak-anak kan sudah lulus kan, maksudnya kan berinteraksi sama masyarakat ya kalau yang pasti kan akhlak dulu ya kalau engkau yang bisa mengamalkan itu terus kan fikih untuk kewajiban dia lah. Untuk wajibnya apa itu. Jadi harapan saya sih itu. Harapannya jadi agar bisa seperti kayak hablum minallah, hablum minas itu ya, hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan manusia baik ya Bapak Salman. Nah, mungkin itu saja Bapak Salman. Semoga nanti ke depannya pembelajaran yang Bapak Salman lakukan bisa lebih baik lagi ya Bapak Salman. Saya di sini hanya ya sebagai kolaborasi juga, ya kan, tidak ada maksud untuk saling menggurui. Semoga kedepannya nanti Bapak Salman bisa juga menjadi pendidik yang lebih baik lagi dan disukai dan dicintai oleh peserta didiknya. Terima kasih Bapak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.